Selamat datang kembali di kelas TI 2204 proses manufaktur. Kita akan lanjutkan bahasan kita terkait proses pemesinan lainnya yang pada kali ini kita sebut sebagai pemesinan yang memiliki konteks teknologi yang padat, ya, atau kita sebut sebagai pemesinan non tradisional. Yang nantinya penjelasan ini kita akan bagi menjadi dua bagian. Yang pada bagian pertama ini kita akan jelaskan 3 dari 4 proses non-tradisional yang kita bisa simak kembali di buku Groover. Apa itu pemesinan non-tradisional? Ini adalah contoh proses atau modifikasi akan adanya keperluan dari pemotongan yang lebih canggih tanpa melakukan pahat. Yang kita ketahui adanya friksi antar pahat dan benda kerja tentunya akan mengakibatkan kedua bagian tersebut menjadi stres. Stres ini yang sulit untuk kita kendalikan. Sehingga dengan demikian kita memerlukan metodologi lainnya untuk memotong tanpa menggunakan pahat. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa memanfaatkan 4 bentuk energi, ya. Yang pertama adalah energi mekanik. Ini memanfaatkan nantinya material abrasif atau fluida, ya, untuk perlahan mengikis dari permukaan potongnya. Lalu energi yang kedua adalah energi listrik. Nantinya bukan busur listriknya yang akan kita manfaatkan, tetapi sebetulnya kita akan memanfaatkan proses elektrochemical dengan mekanisme pembalikan prinsip elektroplating pada proses plating benda yang biasanya kita lapisi dengan satu permukaan lainnya. Lalu yang ketiga, kita juga bisa memanfaatkan proses panas. Panas ini nantinya kita dapatkan dari proses busur listrik yang terjadi antara dua elektroda sehingga menghasilkan panas. Panas inilah sebetulnya yang mengurangi permukaan perlahan demi perlahan. Yang keempat, kita akan mengaplikasikan dengan energi kimia dengan memanfaatkan reaksi kimia yang kita satukan di dalam satu larutan yang kita sebut sebagai ecan atau asam, ya. Nantinya material tersebut akan kita letakkan di dalam larutan dan secara perlahan proses kimia tadi akan menguraikan bagian yang harus dibuang. Ini adalah ringkasan kenapa kita membutuhkan pemesinan non-tradisional ini. Seperti yang sudah saya jelaskan, adanya beragam material yang makin kesini makin banyak campurannya sehingga juga menghasilkan sifat material yang baru, yang mana tidak bisa kita tangani dengan proses pemesinan tradisional maupun abrasif yang sebelumnya sudah kita bahas. Sehingga nantinya kita bisa memiliki material yang memiliki kekuatan yang tinggi, ya, harness, mungkin Brinell harness yang kita bisa peroleh dari satu tabel di buku Groover juga tidak cukup karena material tersebut selalu berkembang. Lalu demikian juga adanya kekerasan yang tinggi dan juga keuletan yang tinggi dari material yang baru tersebut. Berikutnya juga nantinya bentuk geometri yang dirancang menjadi beragam atau kompleks dan juga bisa memanfaatkan fitur-fitur yang non standar atau bentuknya irregular, ya, tergantung dari hasil perancangan produk. Di sisi pemesinan tentunya semua harus diakomodasi. Bagaimana caranya? Yang perlu kita perhatikan, dengan pemesinan yang tradisional biasa saja itu tidak akan cukup. Lalu yang ketiga yang paling penting adalah terkait cacat. Kita ketahui proses subtraktif yang sebelumnya sangat dimungkinkan untuk terjadinya cacat. Sehingga bagaimana caranya kita harus modifikasi dengan proses yang lebih padat teknologi. Proses pertama yang memanfaatkan energi mekanik
kita sebut sebagai ultrasonic machining. Di sini kita gunakan fluida yang berisi atau mengandung partikel abrasif yang nantinya dialirkan pada permukaan dari benda yang akan dipotong. Partikel abrasif ini akan berbenturan. Bagaimana caranya berbenturan? Nantinya akan diaplikasikan suatu tools atau pahat, ya. Tapi nantinya pahat tadi tidak bersentuhan, tetapi cukup diposisikan hampir bersentuhan, yang mana nanti akan diberikan frekuensi tinggi yang nantinya akan berosilasi dengan amplitudo yang rendah dan frekuensi yang tinggi. Di sini toolsnya adalah baja yang lunak, atau kita bisa juga gunakan stainless yang bisa menghantarkan frekuensi dengan baik. Lalu berikutnya material abrasifnya juga kita pilih berdasarkan jenis permukaan material atau komposisi dari material benda kerjanya. Ini bisa kita aplikasikan untuk pemotongan material yang keras, getas, contohnya adalah keramik, gelas, dan titanium, yang mana ketiga ini sangat sukar sekali jika kita potong dengan menggunakan pemesinan yang tradisional maupun proses abrasif yang sebelumnya. Berikutnya masih menggunakan energi mekanik, kita aplikasikan dengan memanfaatkan air. Air ini ditembakkan dengan tekanan dan kecepatan yang tinggi, yang mana perlahan akan memotong permukaan dari benda tersebut. Diameter dari nozzle air tersebut bervariasi antara 0,1 hingga 0,4 mm, di mana nantinya tekanannya yang kita aplikasikan adalah sebesar 400 megapascal. Kecepatan dari tembakan air ini adalah sebesar 900 meter per detik. Untuk apa? Nantinya akan kita aplikasikan untuk material yang berjenis polimer. Selain dari air, selanjutnya kita juga bisa menembakkan aliran gas, ya, yang juga berbeda dengan ultrasonik. Gas ini yang akan kita gunakan adalah gas. Gas ini juga sama akan berisi komposisi dengan partikel abrasif, ya. Gasnya bisa kita gunakan udara yang kering, ya, nitrogen, CO2 maupun helium. Nantinya kita bisa menghasilkan kecepatan sekitar 2,5 sampai 5 meter per detik. Ini akan digunakan untuk proses finishing, ya, yang kita ketahui untuk menghilangkan burr pada ujung setelah proses pancing, atau menghilangkan bagian ujung-ujung dari punch yang mungkin terdegradasi dengan proses trimming maupun proses cleaning dan polishing lainnya. Ini akan cocok untuk kita aplikasikan pada material yang juga keras dan getas seperti gelas, silikon, dan keramik. Berikutnya kita akan manfaatkan energi listrik, ya, atau elektrik. Di sini elektrik tadi sebetulnya akan kita kombinasikan dengan menggunakan satu cairan elektrolit yang nantinya adalah merupakan konduktor antara elektroda dan permukaan benda. Prinsipnya yang akan diaplikasikan sama seperti ultrasonik, tetapi tanpa menggunakan material abrasif. Proses pengikisan permukaan tersebut akan berkurang akibat nantinya adanya perbedaan kutub anoda dan katoda dari satu elektroda dan permukaan bendanya. Agar material ini juga nantinya tidak tertumpuk di bagian permukaan dari elektroda ini, gitu ya. Nantinya juga aliran elektrolit ini perlu dikendalikan. Bagaimana mengendalikan proses pemotongannya? Elektroda ini akan digerakkan sesuai dengan bentuk benda yang akan kita buat. Selanjutnya, untuk melengkapi juga proses deburring yang lain, kita juga bisa memanfaatkan electrochemical ini, ya. Ini diadaptasi dari electrochemical yang sebelumnya.
tetapi di sini khusus untuk menghaluskan bagian ujung atau yang kita sebut bur pada sudut-sudut yang tajam. Untuk yang ketiga, kita juga bisa mengkombinasikan proses gerinda tadi, yang mana umumnya proses gerinda tadi permukaannya akan bersentuhan langsung dengan permukaan. Yang ini tidak, kita akan coba dekatkan sedekat mungkin, yang mana diantaranya akan kita alirkan cairan elektrolit tadi, yang nantinya pengikisan itu akan terjadi akibat adanya perbedaan kutub, ya, sehingga secara perlahan material pada permukaan ini akan berpindah gitu ya, seakan-akan. Ini diaplikasikan untuk biasanya kita mengasah pahat. Jadi kalau pahat itu tumpul, kita bisa aplikasikan dengan metode seperti ini selain kita langsung benturkan ke roda gerinda. Lalu berikutnya juga jarum bedah dan tabung yang berdinding tipis. Intinya adalah permukaan yang tipis yang juga kita perlu pastikan dia tajam. Berikutnya, untuk memanfaatkan energi panas, yang umum digunakan adalah yang kita kenal dengan electric discharge machining. Jadi di sini adalah proses non-tradisional yang paling banyak digunakan, ya. Yang harus dikendalikan sebetulnya adalah berapa besar arus discharge dan frekuensinya yang akan kita berikan. Nah, di sini yang terjadi adalah ketika elektroda tersebut didekatkan ke permukaan, adanya discharge tadi akan mengakibatkan bagian permukaan dari benda tersebut panas, ya, sehingga perlahan akan mengalami erosi. Ini kira-kira area discharge yang dibesarkan. Ya, kita lihat di sini ada konduktivitas dari fluida tadi mengakibatkan adanya lompatan elektron. Itu yang sebetulnya mengakibatkan bagian di permukaan benda kerjanya panas sehingga perlahan terkikis kedalaman demi kedalaman tertentu. Jika kita ingin juga memanfaatkan pemotongan dengan rongga, ya, atau rongga yang lebih kecil, kalau jika tadi ini berbatas pada besarnya diameter dari elektroda tadi, jika kita ingin aplikasikan yang lebih kecil, kita juga bisa memanfaatkan kawat, ya. Kawat ini yang nantinya kita sebut sebagai electric discharge wire cutting. Jadi sebetulnya elektrodanya itu kita gunakan kawat. Ya, kawat ini bisa berdiameter paling kecil 0,076 sampai dengan 0,3 mm yang akan kita gunakan sebagai media elektroda. Demikian penjelasan bagian pertama ini untuk 3 dari 4 pemesinan non-tradisional. Terima kasih.